Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani sekalian, semoga kita masih diberikan kesehatan dan masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sobat tani, di perjumpaan kali ini saya akan membahas sedikit tentang hama penyakit pada tanaman jagung. Hama penyakit ini sungguh dapat merisaukan bagi petani tanaman jagung. Sobat tani, hama ini merupakan hama tanaman jagung yang sangat merugikan bagi petani dan serangannya cukup cepat di musim-musim kemarau. Apalagi resistensi tanaman varietas jagungnya kurang tahan terhadap hama ini. Hama ini adalah hama FAW, ulat penggorok. Hama ini menyerang pada umur-umur 10 hari sampai jagung bisa diperkirakan umur 60 hari. Ulat ini masih bisa menyerang tanaman jagung. Sobat tani, ulat ini cukup sulit dikendalikan karena kehidupan ulat ini berada di pucuk daun. Sobat tani, pemilihan varietas tanaman jagung sangat perlu diperhatikan, khususnya pada musim kemarau, karena serangan hama FAW ini bisa cepat pada musim kemarau. Contoh perbandingan tanaman jagung sebelah, varietasnya berbeda dengan varietas yang terserang FAW. Varietas sebelah ini, varietas yang satu ini cukup tahan terhadap serangan ulat FAW. Dari kondisi visualnya sangat bagus, meskipun ada serangan tetapi tidak begitu parah. Akan tetapi ketika jagung, resistensi tanaman jagung khususnya benih tidak toleran terhadap serangan FAW, perlu kita hindari. Maka dari itu pemilihan varietas untuk di musim kemarau sangatlah diperlukan. Sobat tani, hama FAW berasal dari kupu-kupu yang bertelur di tanaman jagung. Hal ini perlu kita adakan pengendalian awal ketika ada gejala. Hama FAW berasal dari kupu-kupu yang bertelur di tanaman jagung, menetas menjadi larva sehingga dapat menyerang tanaman jagung. Apabila pengendalian tanaman jagung tidak dilakukan secara cepat, serangan FAW akan bertambah parah karena siklus perkembangbiakan FAW, terutama kupu-kupu, menjadi bertelur, menjadi ulat, dan menjadi kupu-kupu lagi sangatlah begitu cepat. Contoh halnya ini penanganan 2 minggu, berselang 2 minggu telat nih, kondisi tanamannya telat, perawatannya telat, pengamatannya telat, sehingga serangan FAW-nya, perkembangbiakan hama FAW-nya begitu cepat. Sobat tani, kupu pembawa masalah bagi tanaman jagung. Masalahnya serangan ulat. Kupu-kupu akan bertelur di pelepah daun, di bawah pelepah daun, sehingga penyemprotan perlu diperhatikan. Cara dan metode penyemprotannya perlu diperhatikan. Untuk jagung berusia muda, kita masih bisa menyemprot pada pucuk karena serangan FAW terhadap pucuk tanaman jagung.
sehingga dapat mengganggu pertumbuhan tanaman jagung serta dapat menjadikan gagal dalam melakukan usaha tani jagung. Sobat tani, perlakuan pestisida untuk pengendalian hama tanaman jagung sangatlah diperlukan. Waktu penyemprotan pestisida untuk pengendalian ulat FAW ini ada trik dan cara khusus untuk penanganannya, yakni penyemprotan FAW dikarenakan ulat FAW bersarang di pucuk daun. Alangkah baiknya penyemprotan dilakukan pada pagi hari pada kondisi masih ada embun pagi. Ketika dilakukan penyemprotan pada pagi hari, embun pagi dapat membantu penyaluran pestisida ke dalam pucuk daun dikarenakan ulat FAW berada di pangkal pucuk daun. Apabila penyemprotan dilakukan pada pukul 8 ke atas dengan kondisi embun pagi sudah kering, penyemprotan tidak akan efektif dikarenakan pestisida tidak dapat mengalir pada pangkal pucuk daun. Ini bukti nyata bahwasanya serangan ulat berada pada pangkal pucuk daun. Dan aplikasi penyemprotan perlu dilakukan pada pagi hari ketika embun pagi masih ada pada tanaman jagung, sehingga dapat melarutkan pestisida pada pangkal pucuk daun. Sobat tani, hama ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman jagung. Mengapa demikian? Karena pucuk calon tunas baru pada tanaman jagung dirusak dan dimakan oleh ulat tersebut. Sobat tani, akan tetapi kita melakukan pemilihan benih yang toleran terhadap serangan hama FAW, tentunya kita dapat dan sangat sedikit untuk mengatasi serangan ulat FAW. Contoh halnya tanaman sebelah yang tanamannya bersebelahan dengan serangan hama FAW. Sobat tani, aplikasi penggunaan pestisida untuk serangan FAW ada dua cara, yaitu dispray. Ini sudah mengalami perlakuan pestisida secara spray, yaitu disemprotkan pada pucuk daun, tetapi kurang efektif. Oleh sebab itu saya sedikit melakukan inovasi dengan cara mencampurkan pestisida, serbuk pestisida pada bekatul atau pada arang sekam. Akan tetapi cara aplikasi menggunakan bekatul yang saya akan lakukan. Pengalaman ini saya dapat peroleh dari beberapa petani yang melakukan metode pengendalian FAW, terutama perlakuan pestisida menggunakan media bekatul, cukuplah efektif. Sobat tani, ini contoh tanaman yang mengalami perlakuan pestisida menggunakan media bekatul. Jadi ini dilakukan satu kali penyemprotan spray dan hasilnya kurang efektif, sehingga saya melakukan metode kedua, yaitu menggunakan media bekatul yang ditaruh pada pucuk daun tanaman jagung.
Hasilnya lumayan bagus dan bisa mengatasi serangan ulat FAW. Dan contoh halnya serangan FAW pada sebelumnya, sebelum penggunaan metode media bekatul untuk pestisida, masih ada bukan gejala, masih nampak sisa-sisa serangan hama ulat FAW. Serangan ulat ini cukup berbahaya, dapat menyebabkan gagal panen atau menyebabkan produksi jagung menurun drastis. Mengapa ulat ini dapat merugikan bagi para petani? Karena serangannya bisa di umur 10 hari, di umur 10 hari sampai usia tanaman jagung sekitar 70 hari masih serangan ulat FAW ini dapat menyerang tanaman jagung. Contoh halnya ini, masih ada gejala serangan meskipun tidak banyak. Sekali lagi, pemilihan varietas tanaman jagung yang toleran terhadap serangan hama FAW perlu sangatlah diperhatikan, terutama pada musim-musim kemarau di mana populasi ulat ini begitu cepat. Ini adalah salah satu tanaman jagung yang kondisi aman dari serangan FAW. Baiklah Sobat Tani, sekian dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.